Analisis jurnalistik. Natswa, lakukan cyberbullying kepada Menkes Terawan. Manuel Follow. Melihat apa yang dikerjakan oleh Natswa Shihab dalam melakukan wawancara kursi kosong yang harusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, saya langsung buru-buru menganalisis secara sederhana terkait dengan apa yang dikerjakan. Karena saya merasa ada ketidakpatutan di dalamnya. Saya tidak mau berasumsi lewat perasaan. Lantas saya mencari-cari tentang kode etik jurnalistik. Dan betapa terkaget-kagetnya saya menemukan bahwa ternyata Natswa yang marganya sama seperti Rizik melakukan pengkhianatan dan pelecehan terhadap jurnalistik. Apa saja yang dilakukan? Mari kita korek. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pertama, Mata Natswa melanggar kode etik kebebasan berpendapat. Loh, kok bisa? Kebebasan berpendapat yang dilanggar oleh Natswa. Begini, Bung. Ketidakmauan seseorang terhadap diwawancara adalah hak prerogatif yang tidak boleh diganggu-gugat. Namun, Natswa Shihab memaksa-maksa Terawan untuk datang. Padahal Terawan sudah mengutus Dirjen Kementerian Kesehatan untuk datang ke sana. Ditolak. Ditolak untuk hadir sebetulnya biasa saja. Tapi jika setelah ditolak, kemudian tetap melakukan framing bahwa Terawan tidak datang, itu adalah pelecehan. Terawan bebas untuk memilih apakah dia mau hadir atau tidak. Mau disebut pengecut pun, silahkan. Akan tetapi, kenapa Natswa malah melakukan bullying terhadap Menteri Kesehatan dengan cara mewawancarai kursi kosong? Ini sudah kurang ajar. Kedua, Natswa tidak akurat. Dia tidak memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan akurasi. Seharusnya Natswa mengatakan dengan jelas bahwa Menkes sudah mengirimkan dirjennya. Lalu mereka menolak. Ya, setidaknya semua orang perlu tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Kalaupun Terawan tidak mau, ya sebutkan alasannya. Alasannya kalau tidak ada, tapi kan sudah ada Dirjen Menkes yang mewakili. Lalu ditolak. Kenapa harus Terawan? Nah, inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang banyak. Ketiga, Natswa Shihab tidak beretikat baik. Dia kelihatan ingin memframing buruk pemerintahan pusat. Mulai dari debat dengan Presiden Jokowi tentang mudik dan pulang kampung. Saya sudah jijik lihat ini. Dan saya menulis hal ini bukan di media yang masuk ke Dewan Pers. Saya nulis di SeaWorld. Ini opini, jadi beda. Saya sengaja ingin memperlihatkan bahwa Natswa ini salah. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pertama, Natswa Shihab tidak menghormati hak privasi. Terawan memiliki privasi. Ya, mungkin saja dia sibuk urus COVID-19. Apa yang Terawan katakan sering dipelintir keluar oleh media yang justru backfire. Beberapa kali Terawan muncul di awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Apa yang dia katakan? Di backspin dan dianggap sebuah lelucon. Dan keluarnya lelucon. Kenapa sih? Apakah karena Terawan itu agama minoritas? Alah, saya sih nggak mau berprasangka yang buruk. Yang pasti, kemungkinan besar Terawan tutup mulut. Karena dia tidak mau disalahartikan lagi.
Dari sini kita melihat bahwa Natswa juga tidak menghormati pengalaman Terawan yang mungkin memiliki trauma dengan wartawan macam orang ini. Kalau Terawan datang ke acara Mata Natswa, pasti di backspin lagi. Setiap kali Natswa motong orang ngomong di acaranya, gua selalu mikir nih, cewek pasti naksir gua dan gua pasti tolak. Belum selesai ngomong sudah dipotong. Kalau Anies sih nggak apa-apa. Kalimatnya lu cincang tipis-tipis juga bodo amat gua. Lah ini, Luhut dipotong, Jokowi dipotong. Kan kurang ajar. Sebenarnya masih ada beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik di pasal-pasal berikutnya. Ini baru pasal 1 dan 2. Nanti saya akan melanjutkannya kalau saya niat. Tidak berlebihan jika kita berkesimpulan bahwa Natswa ini melakukan cyberbullying kepada menteri. Kasian. Pengalaman belasan tahun di media ternyata akhirnya hanya seperti ini. Natswa siap merasa diri lebih penting dari presiden karena dia menganggap dirinya untuk memanggil menteri-menteri Jokowi. Orang yang memiliki marga sama dengan Rizik Syihab ini dan juga tidak kebetulan mendukung Novel Baswedan, menjadi orang yang tidak lagi netral. Kaidah jurnalistik dilawan dan jauh dari kata profesional. Mangkel saya melihatnya, bagaimana Natswa beberapa kali sering memotong dan memprovokasi orang-orang yang tidak ia suka, khususnya belakangan ini. Kita harus sadar juga bahwa memang pemerintah Indonesia ini masih belum maksimal menanggulangi wabah di Indonesia. Tapi bukan berarti mereka boleh untuk dibully ataupun disindir-sindir dengan talak lewat acara-acara murahan seperti itu. Yang memiliki hak prerogatif menilai kalau kinerja menteri sebetulnya adalah Presiden Joko Widodo, bukan Natswa. Ganti nama saja jadi Mata Nadrun.